Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fadhil Budiman dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Saya akan menyampaikan cara mengislamkan diri, keluarga, dan lingkungan. Sudahkah kita mengislamkan diri? Mungkin ini pertanyaan yang aneh dan terkesan ekstrim, tapi itulah realita dalam kehidupan umat Islam. Banyaknya penyimpangan akidah sekarang ini makin membuatku untuk mengenal kembali apa sebenarnya yang terjadi di masyarakat muslim saat ini. Banyak orang yang menganggap bahwa dirinya sebagai muslim dengan percaya diri mengaku sebagai umat Rasulullah. Tapi benarkah kita sudah pantas menjadi seorang muslim? Bagaimana seharusnya seorang muslim? Sudah puaskah dengan kondisi muslim kita saat ini? Sebagai seorang yang masih fakir akan ilmu agama, hanya bisa mengajak untuk merenungi kondisi masyarakat muslim saat ini, sembari berharap mendapat tausiah dari saudaraku yang membaca tulisan ini. Ibnu Katsir berkata, sesungguhnya seorang muslim haruslah berusaha memahami ajaran agamanya yang dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Allah, baik dalam pengertian ikhlas menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang layak disembah dan sebagai satu-satunya tempat bergantung, serta ikhlas menerima segala ketentuan takdirnya. Benar dalam pengertian mengikuti risalah yang diajarkan Rasulullah dan menjadikan beliau sebagai tuntunan yang layak ditauladani. Ulama Fatih Yakan dalam bukunya yaitu Komitmen Muslim Sejati menjelaskan agar pengakuan seseorang sebagai muslim itu benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan, maka ada hal yang harus dilakukan sebagai konsekuensi atas pengakuannya sebagai muslim. Dan bagaimana cara mengislamkan diri? Pertama, mengislamkan akidah. Pengakuan sebagai muslim yang harus dilakukan adalah mengislamkan akidah, yaitu akidah yang benar, salimul akidah, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mengimani apa yang diimani oleh kaum muslimin pertama, salafus saleh, dan para imam yang telah diakui kebaikan, kesalehan, ketakwaan, dan pemahaman yang lurus tentang Islam. Lanjut, yang kedua adalah mengislamkan ibadah. Ibadah merupakan puncak ketundukan kesadaran mengenai keagungan Allah. Ibadah sebagai penghubung antara makhluk dengan Sang Pencipta dan berpengaruh dalam interaksi antar sesama makhluk, sehingga dalam diri seorang akan terinternalisasi adanya hablum minallah dan hablum minanas. Selanjutnya, ketiga, mengislamkan akhlak.
Tujuan utama dalam Islam adalah agar kaum muslimin memiliki akhlak yang mulia. Agar dapat mengislamkan akhlak, konsekuensinya harus menghiasi diri dengan sikap wara atau hati-hati terhadap syubhat, menahan pandangan, menjaga lidah, malu, pemaaf dan sabar, jujur, rendah hati, menjauhi prasangka, ghibah, dan mencari celah orang lain, dermawan dan pemurah, dan menjadi teladan bagi orang lain. Lalu yang keempat, mengislamkan keluarga dan rumah dan lingkungan. Tidak cukup menjadi muslim seorang diri, karena seorang muslim yang sejati hendaknya dapat mengajak, berdakwah, dan berjuang agar masyarakat yang berada di sekitarnya juga menjadi masyarakat muslim sejati, dan masyarakat terdekat itu adalah keluarga. Kelima, mengendalikan hawa nafsu. Pergulatan melawan hawa nafsu akan terus terjadi selama kehidupan. Sebagai seorang muslim, hendaknya selalu berjuang untuk mengalahkan nafsu. Karena itu, sungguh beruntunglah orang yang mau menyucikan jiwanya, dan merugi orang yang mengotori dirinya. Lalu yang terakhir adalah yakin masa depan ada milik Islam. Keberadaan Islam sebagai yang berasal dari Allah menjadikannya lebih layak dan lebih dapat mengatur kehidupan, mengendalikan dan memimpin umat manusia. Kepercayaan kepada Islam harus mencapai tingkat keyakinan bahwa masa depan adalah benar-benar milik Islam. Jadi segitu aja pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.